Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Andar Kusnanto selaku dosen praktisi teknologi polimer dan Bu Iis dan Bu Istiqomah Rahmawati selaku dosen pengampu teknologi polimer. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai biodegradable limbah kulit pisang yang beranggotakan saya sendiri Hanifah Asila dengan NIM akhir 99, Merlina Eka Puspitasari dengan NIM akhir 003, Konita Ainani Mahfud dengan NIM akhir 004, Mariza Ina Syua Harjanto dengan NIM akhiran 005, dan Ruhil Sokifah Maisaro dengan NIM akhiran 011. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang pertama, pendahuluan. Penggunaan teknologi polimer dalam konversi biomasa menjadi produk kimia berbasis biologi telah menjadi fokus utama dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Biomasa sebagai sumber daya terbarukan menawarkan potensi besar untuk menggantikan bahan baku petrokimia konvensional yang terbatas dan memberikan solusi pada tantangan lingkungan. Salah satu aplikasi yang menarik dalam pengaplikasian teknologi polimer adalah pembuatan bioplastik dari limbah kulit pisang. Limbah kulit pisang sendiri umumnya dianggap sebagai sisa tanaman yang tidak berguna, namun menyimpan potensi besar untuk dikonversi menjadi bioplastik. Proses ini bukan hanya mengurangi dampak negatif limbah organik pada lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dengan memproduksi bahan plastik yang dapat terurai secara alami. Pembuatan bioplastik dari limbah kulit pisang menjadi langkah inovatif dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Melalui pradesain yang cermat dan implementasi teknologi polimer yang tepat, konversi limbah kulit pisang menjadi bioplastik dapat menjadi langkah signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional berbasis minyak bumi. Next. Selanjutnya adalah teori singkat. Yang pertama, pengertian plastik. Kedua, pengertian biodegradable. Tiga, pengertian kulit pisang. Dan keempat, jenis-jenis kulit pisang. Pertama, plastik. Plastik merupakan polimer yang umumnya terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang di tulang belakang. Plastik umumnya dibuat dari polimer sintetik yang bersifat mudah dibentuk, resistensi kimianya tinggi, dan elastisitas yang dapat diukur dan diatur sesuai kebutuhan. Kedua, biodegradable. Plastik biodegradable atau bioplastik merupakan plastik ramah lingkungan yang akan hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme. Komponen bioplastik berasal dari bahan alamiah yang dapat terdegradasi secara biologis, seperti pati dan selulosa. Pembuatan bioplastik diperlukan limbah tidak terpakai yang mengandung pati. Ketiga, kulit pisang. Kulit pisang merupakan bagian dari tanaman pisang yang tidak begitu banyak dimanfaatkan sehingga menimbulkan timbunan sampah. Pada kulit pisang, komposisi pati diperkirakan mencapai 59%. Kandungan pati yang tinggi pada kulit pisang ini menjadi pilihan penggunaan sebagai bahan baku pada penelitian ini. Jenis-jenis kulit pisang yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan biodegradable ini. Yang pertama adalah pisang raja, bahasa latinnya Musa paradisiaca. Kelebihan dari pisang ini yaitu mengandung pektin tinggi, mengandung banyak pektin yang dapat digunakan sebagai bahan dasar bioplastik. Yang kedua, tingkat ketersediaan yang tinggi, umumnya mudah ditemukan dan terjangkau juga. Kekurangan dari pisang raja ialah kandungan air yang tinggi, memiliki tingkat kelembapan yang tinggi yang dapat memengaruhi kestabilan bioplastik. Kedua, pisang tanduk. Bahasa latinnya Musa acuminata X balbisiana. Kelebihannya ialah kandungan pati yang tinggi juga, yaitu mengandung pati yang lebih tinggi yang dapat diubah menjadi bioplastik yang lebih kuat. Dan juga fleksibilitas dalam penggunaan. Sering juga digunakan dalam pengembangan produk bioplastik karena karakteristik pati yang baik.
Kekurangan dari pisang tanduk ialah ketersediaan regional, di mana pisang tanduk ini dapat bergantung pada wilayah geografis tertentu, sehingga sulit untuk ditemukan atau ditanam di geografis yang berbeda suhunya. Next. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Langkah pertama, sebanyak 5 gram pati kulit pisang dilarutkan dengan 100 ml Aquades dalam gelas kimia dan diaduk selama 25 menit hingga larutan tersebut homogen. Langkah selanjutnya, setelah larutan tersebut homogen, larutan pati ditambahkan dengan gliserol dan minyak serai dengan perbandingan komposisi yang telah ditentukan dan dipanaskan di atas hot plate pada suhu 70 selama kurang lebih 20 menit. Larutan tersebut diaduk pada kecepatan 80 fpm dengan menggunakan magic stirrer. Langkah selanjutnya, setelah homogen, lalu dilakukan pendinginan hingga mencapai suhu ruangan sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius dan harus tetap diaduk selama 30 menit agar larutan tersebut tetap homogen dan tidak menggupal. Kemudian, larutan tersebut didiamkan selama 1 jam. Langkah selanjutnya, larutan dituangkan ke atas plate kaca dengan ketebalan sekitar 1 mm yang telah diberi lakban di pinggirnya. Selanjutnya, lapisan tipis yang terbentuk pada plate kaca dimasukkan ke dalam oven pada suhu 70 derajat Celcius, didiamkan selama 24 jam sampai mengeras dan mengering. Selanjutnya, lapisan tipis yang sudah mengeras dan mengering dilepaskan dari plate kaca dengan cara membukanya dengan bantuan pisau silet secara perlahan agar dapat lepas dari casing kaca. Yang terakhir, plastik dipindahkan ke desikator dan disimpan selama 1 hari di tempat yang tidak mengenai cahaya matahari langsung dan siap untuk dianalisa. Next. Pengujian karakteristik bioplastik limbah kulit pisang. Pengujian karakteristik bioplastik limbah kulit pisang ini dilakukan dalam penambahan pati kulit pisang dengan 5 perlakuan, yaitu 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, 2,5 gram, dan 3 gram. Pengujian karakteristik ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ketebalan, densitas, kuat tarik, persen pemanjangan, daya serap air, dan degradasi. Next. Ketebalan plastik biodegradable mempengaruhi permeabilitas gas. Semakin tebal plastik biodegradable, maka permeabilitas gas akan semakin kecil dan melindungi produk yang dikemas dengan lebih baik. Ketebalan juga dapat mempengaruhi sifat mekanik plastik degradable yang lain, seperti elongasi. Hasil pengukuran ketebalan plastik biodegradable dari pati kulit pisang muli memiliki ketebalan berkisar antara 0,287 mm sampai 0,2322 mm. Yang selanjutnya yaitu densitas. Densitas ini berkaitan dengan sifat fisik film plastik biodegradable, baik daya serap air, permeabilitas gas, dan air, sifat termal, dan derajat kristalinitas. Semakin besar densitas yang dihasilkan, maka keteraturan film plastik biodegradable akan semakin besar. Nilai densitas menunjukkan kemampuan film plastik biodegradable dalam melindungi zat yang berada di dalamnya dari udara bebas. Hasil pengukuran densitas plastik biodegradable dari pati kulit pisang muli memiliki densitas berkisar antara 0,667 mm sampai 0,527 mm. Yang selanjutnya adalah kuat tarik. Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh adanya komponen serat dan konsentrasi gliserol terhadap sifat mekanik plastik yang dihasilkan. Umumnya plastik akan mengalami penurunan sifat mekanik saat ditambahkan pati. Pengujian sifat mekanik meliputi analisa nilai kekuatan tarik dan nilai perpanjangan putus atau elongasi sesuai dengan ASTM D638.
Hasil pengukuran kuat tarik plastik biodegradable dari pati kulit pisang muli memiliki kuat tarik berkisar antara 1,328 MPa sampai 1,39 MPa. Yang selanjutnya adalah persen perpanjangan. Persen perpanjangan mempresentasikan kemampuan bioplastik untuk merenggang secara maksimum. Hasil pengukuran persen pemanjangan plastik biodegradable dari pati kulit pisang muli memiliki persen pemanjangan berkisar antara 24,550% sampai 18,854%. Next. Yang selanjutnya adalah daya serap air. Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya ikatan dalam polimer serta keteraturan ikatan dalam polimer yang ditentukan melalui persentase penambahan berat polimer setelah mengalami penggembungan. Proses terdifusinya molekul pelarut ke dalam polimer akan menghasilkan gel yang menggembung. Sifat ketahanan plastik biodegradable terhadap air ditentukan dengan uji swelling. Hasil pengukuran daya serap air plastik biodegradable dari pati kulit pisang muli memiliki daya serap air berkisar antara 13,480% sampai 28,548%. Yang terakhir adalah degradasi. Menurut standar internasional ASTM 5336, lamanya film plastik terdegradasi atau biodegradasi untuk plastik PLE dari Jepang dan PCL dari Inggris membutuhkan waktu 60 hari untuk dapat terurai secara keseluruhan 100%. Hasil pengukuran biodegradasi plastik biodegradable dari pati kulit pisang muli memiliki biodegradasi berkisar antara 17,81% sampai 35,02%. Kesimpulan, bioplastik dari kulit pisang menjadi hal menarik untuk dikembangkan dan diproduksi secara massal. Hal tersebut dengan kelimpahan kulit pisang yang besar serta prosesnya mudah menjadi hal yang sangat menguntungkan baik bagi industri terutama lingkungan. Bioplastik dari kulit pisang ini bukan hanya menjadi pengganti plastik konvensional, melainkan menjadi salah satu upaya juga untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dengan mengurangi penumpukan sampah plastik sekaligus sampah organik limbah kulit pisang. Next. Berikut adalah referensi sumber yang digunakan oleh kelompok kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.